Halo rekan-rekan, saya Nelvin Debinoviana dari kelas Anggaran Bisnis MJ603 akan mempresentasikan simulasi anggaran produksi dan anggaran piutang untuk memenuhi tugas UAS semester genap tahun ajaran 2022-2023. Anggaran produksi. Anggaran produksi merupakan salah satu anggaran yang disusun setelah anggaran penjualan, guna menunjang kegiatan penjualan yang telah direncanakan tersebut. Tujuan anggaran produksi: yang pertama, menunjang kegiatan penjualan, sehingga barang dapat disediakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Kedua, menjaga tingkat persediaan yang memadai, dalam artian bahwa tingkat persediaan yang tidak terlalu besar atau tidak pula terlalu kecil. Ketiga, mengatur produksi sedemikian rupa sehingga biaya-biaya produksi yang ditanggung akan seminimal mungkin. Anggaran produksi terdiri dari beberapa anggaran yang dikutip dari buku Gunawan Adi Saputro dan Marwan Asri, yaitu 1. Anggaran bahan baku, kedua anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead pabrik. Langkah utama penyusunan anggaran produksi: yang pertama, menetapkan kebijakan-kebijakan tingkat persediaan, kemudian merencanakan jumlah produksi setiap jenis produk selama periode anggaran, dan membuat skedul produksi untuk periode yang lebih pendek, baik bulan maupun triwulan. Tingkat persediaan yang baik perlu mempertimbangkan berbagai fungsi operasi perusahaan, yaitu pemasaran atau penjualan, produksi, pembelian, dan keuangan. Kebijakan produksi yang stabil mempunyai 3 keuntungan, yaitu penggunaan fasilitas yang lebih baik, stabilitas tenaga kerja, dan pembelian bahan baku yang ekonomis. Kebijakan produksi stabil atau relatif stabil dapat dilakukan dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengorbankan fluktuasi persediaan seperlunya. Kedua, memproduksi produk baru yang dapat disimpan pada saat produk lama mulai menunjukkan kecenderungan permintaan menurun. Ketiga, memproduksi produk lain yang dapat dijual pada saat permintaan produk utama menurun. Contohnya, dari PT Yospin memberikan data rencana produksi triwulan sebagai berikut. Triwulan pertama diketahui 1000 kodi, triwulan kedua ada 1000 kodi, triwulan ketiga ada 1200 kodi, triwulan keempat 1600 kodi. Persediaan awal tahun barang jadi sebesar 1200 kodi. Persediaan akhir sama dengan 7 kali perputaran persediaan. Yang diminta di sini pertama, mencari besarnya persediaan akhir, kemudian menentukan volume produksi setahun, dan menyusun skedul produksi triwulan. Kita masuk dalam penyelesaian. Untuk yang pertama, tingkat perputaran persediaan, yaitu penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Perputaran persediaan diketahui 7 kali, penjualan setahun 4.800 unit, persediaan awal 1.200 unit, rata-rata persediaan yaitu 1.200 tambah X dibagi 2, persediaan akhir X unit. Dengan demikian yang akan dicari di sini adalah nilai persediaan akhir. Perputaran persediaan yaitu penjualan dibagi rata-rata persediaan. Perputaran persediaan tadi ada 7, kemudian penjualan 4.800 dibagi 1.200 tambah X bagi 2. Diturunkan jadi 7 kalikan 1.200 bagi X, kemudian 4.800 dikalikan 2, diturunkan 4.800 ditambah dengan 7X sama dengan 9.600. Turun lagi 7X sama dengan 1.600 dikurangi dengan 8.400. 7X sama dengan hasilnya 1.200
Jadi X sama dengan 1200 dibagi dengan 7, maka X sama dengan 1171,43 unit. Jadi persediaan akhir tahun adalah sebesar 171 unit. Kemudian yang B, kita akan mencari rencana tingkat produksi dalam setahun, yaitu penjualan diketahui di sini 4.800 unit, persediaan akhir 171, kemudian dijumlahkan menjadi 4.971 yang adalah kebutuhan, kemudian ditambahkan dikurangi persediaan awal yaitu 1.200, jadi tingkat produksi yaitu 3.771, maka produksi per bulan adalah 3.771 dibagi dengan 12 sama dengan 314,25 unit. Produksi triwulan 314,25 dikalikan 3 maka 942,75. Maka untuk menyusun schedule produksi di sini untuk penjualan sudah diketahui, untuk kolom penjualan sudah diketahui. Jadi untuk jumlah produksi juga di sini hasilnya sama, yaitu 942,75. Kemudian untuk persediaan akhir, kita mulai hitung dari triwulan 4. 171 yang adalah persediaan akhir, ditambah penjualan yaitu 1.600, maka totalnya di sini 1.771 yaitu kebutuhan. Kemudian dikurangi produksinya 942,75, maka hasilnya untuk persediaan awal di triwulan 4 828,25. Begitu juga untuk triwulan 3, penjualannya sudah ada 1.200, persediaan akhirnya kita ambil dari persediaan awal triwulan 4, yaitu 828,25 ditambahkan dengan 1.200, maka hasilnya 2.028,25 untuk kebutuhannya. Kemudian dikurangi 942,75, maka hasilnya untuk persediaan awal triwulan 3 1.085,5. Untuk triwulan 2 dan triwulan pertama kita lakukan hal-hal yang sama pada triwulan 3 dan 4. Kemudian anggaran piutang. Piutang adalah salah satu bentuk investasi. Pada umumnya piutang perusahaan timbul karena terjadinya transaksi penjualan secara kredit terhadap barang-barang yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Manfaat anggaran piutang. Yang pertama, dapat memperkirakan posisi piutang pada berbagai waktu. Kedua, dapat mengetahui jumlah piutang yang sudah waktunya untuk ditagih. Ketiga, dapat memperkirakan arus kas yang berasal dari penjualan kredit. Adapun kebijakan piutang, yang pertama membentuk unit kerja atau seksi yang khusus ditugaskan mengurusi piutang. Kedua, menggariskan kebijakan piutang yang jelas untuk dapat digunakan sebagai pedoman bagi unit kerja yang mengurusi piutang. Dan ketiga, menentukan kriteria untuk mengukur efisiensi pengelolaan piutang. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran piutang, yaitu anggaran penjualan, keadaan persaingan di pasar, posisi perusahaan dalam persaingan, syarat pembayaran yang ditawarkan perusahaan, kebijakan perusahaan dalam penagihan piutang, dan rencana perusahaan untuk melakukan penjualan secara kredit terhadap aktiva-aktiva lain selain barang-barang hasil produksinya.
Penyusunan anggaran piutang dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan besarnya jumlah penjualan tunai dan jumlah penjualan kredit yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu 1 bulan atau triwulan. Kedua, menentukan besarnya bad debts atau besarnya piutang tak tertagih yang harus dicadangkan. Besarnya bad debts yang harus dicadangkan biasanya dinyatakan dalam persentase. Ketiga, mengetahui atau mengidentifikasi turn of credit. Keempat, perhatikan kemungkinan adanya bunga untuk penjualan kredit. Dan kelima, menyusunnya ke dalam bentuk tabel-tabel yang sistematis. Baiklah, kita akan masuk dalam sebuah contoh piutang, yaitu PT Star memiliki data yang dianggarkan untuk tahun 2022 sebagai berikut. Yang pertama, rencana penjualan itu ada 40% dijual secara tunai dan sisanya secara kredit. Pada bulan Januari ada 25 juta, Februari 28 juta, Maret 31 juta, triwulan 2 90 juta, triwulan 3 86 juta, triwulan 4 ada 88 juta. Ya, yang B, pola pengumpulan piutang sebagai berikut. Yang pertama, untuk bulanan. Diketahui di sini ditentukan 60% pada bulan tersebut, 30% mundur 1 bulan, dan 10% mundur 2 bulan. Dan untuk triwulan, 70% pada triwulan terjadinya penjualan dan 30% pada triwulan berikutnya. Adapun instruksi berdasarkan data-data di atas diminta untuk membuat yang pertama anggaran pengumpulan piutang untuk tahun 2022 dan anggaran penerimaan kas keseluruhan untuk tahun 2022 dari penjualan tunai dan kredit. Kita masuk dalam penyelesaiannya. Di sini ada anggaran pengumpulan piutang. Caranya di sini yang pertama kita buat dulu tabelnya, baik itu periode, kreditnya di sini 60% karena piutang. Karena diketahui tadi tunainya itu ada 40%. Kemudian ada Januari, Februari begitu sampai dengan triwulan yang keempat. Untuk kolom periodenya itu pun diisi dengan hal yang sama, Januari sampai dengan triwulan yang keempat. Sekarang kita cari untuk kreditnya. Caranya pada bulan Januari di sini didapat 15 juta dari 25 juta tadi, 25 juta dikalikan dengan 60%. 60%. Maka hasilnya di sini 15 juta. Ya, kemudian begitu juga pada bulan Februari. Ya, 16 juta ini didapat dari tadi 28 juta. 28 juta dikalikan 60%. Kemudian pada bulan Maret 18 juta 600 didapat dari 31 juta dikalikan 60%. Begitu juga dengan triwulan 2, 3, dan 4 dikalikan 60%. Maka hasilnya pada kolom kredit. Kemudian ditotalkan. Kemudian untuk anggaran bulan dan triwulannya, kita lihat dulu ketentuan soalnya. Di sini 60% pada bulan tersebut. Ya, jadi jika pada bulan Januari, maka pembayaran piutangnya juga pada bulan Januari. Kemudian 30% mundur 1 bulan. Jika penjualannya Januari, maka mundur 1 bulan yaitu pada bulan Februari.
dan kemudian 10% mundur 2 bulan. Ya, jadi pada bulan Maret untuk pembayaran piutangnya. Jadi caranya di sini 9 juta didapat dari 15 juta dikalikan 60%. Kemudian 30%-nya itu bulan berikutnya 15 juta kita kalikan 30%, maka hasilnya itu 4.500.000 rupiah pada bulan Februari ini. Kemudian untuk 10%, 15 juta kita kalikan 10%, maka hasilnya 1.500.000 rupiah pada bulan Maret. Nah, jadi jika ditotalkan pada bulan Januari ini ada 15 juta. Kemudian pada bulan Februari sama halnya pada perhitungan bulan Januari, yaitu 16.800.000 dikalikan 60%, maka dapat 10.080.000 rupiah. Kemudian 16.800.000 dikalikan 30%, maka hasilnya 5.040.000 rupiah. Jika dikalikan 10% akan masuk di triwulan kedua, karena selanjutnya itu triwulan kedua pada bulan April, maka masuk di triwulan kedua. Jadi jika dikalikan 10%, yaitu hasilnya 1.680.000 rupiah. Kemudian pada bulan Maret ini sedikit ada perbedaan. Jadi di sini 60% dikalikan 18.600.000, maka hasilnya 11.160.000. Sisanya itu bulan April dan Mei masuk di triwulan kedua, jadi digabungkan 30% dan 10%, jadi 40%. Jadi 18.600.000 dikalikan 40%, jadi hasilnya 7.440.000 rupiah. Kemudian untuk ketentuan triwulannya di sini 70% pada triwulan terjadinya penjualan dan 30% pada triwulan berikutnya. Jadi triwulan kedua di sini ada 54 juta dikalikan 70%, maka hasilnya 37.800.000 rupiah. Sisanya itu dikalikan 30%, maka hasilnya 16.200.000 rupiah. Begitu juga dengan triwulan 3, di sini 51.600.000 dikalikan 70%, maka hasilnya di sini 36.120.000 rupiah, dan dikalikan 30% dari 51.600.000, maka hasilnya 15.480.000 rupiah. Kemudian pada triwulan keempat, karena masuk triwulan terakhir, jadi yang dihitung itu hanya 70%-nya saja. Ya, jadi nanti untuk sisanya akan ditagih pada triwulan pertama di tahun selanjutnya. Jadi di sini 52.800.000 rupiah dikalikan 70% hasilnya 36.960.000 rupiah. Setelah itu kita akan jumlahkan semua total yang ada di kolomnya, baik itu kredit, bulan Januari, Februari, Maret, triwulan 2, 3, dan 4. Kita akan masuk
pada penyelesaian untuk mencari anggaran penerimaan kas secara keseluruhan. Caranya di sini yang pertama, kita akan buat tabelnya dulu pada bulan Januari sampai dengan Maret, triwulan 2 sampai dengan triwulan yang keempat. Kemudian kita bagi di sini untuk penjualan tunai dan penagihan piutangnya. Untuk jumlah piutangnya kita sudah dapat tadi di sini dari jumlah total. Ya, kita masukkan di kolom piutangnya ada 9.014.580.000. Ya, kita masukkan semua di kolom penagihan piutang. Kemudian untuk penjualan tunainya kita dapat dari 25 pada bulan Januari 25 juta kita kalikan 40%, maka hasilnya 10 juta. Ya, 10 juta. Kemudian pada bulan Februari 28 juta dikalikan 40%, maka hasilnya 11.200.000 rupiah. Begitu juga dengan bulan Maret, triwulan 2, 3, dan 4. Ya, setelah itu kita jumlahkan kembali totalnya dan masukkan pada kolom yang ada. Demikian presentasi dari saya, semoga menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih.